Polda Sumut menangkap 3 orang tersangka terkait pembacokan jaksa Kejari Deli Serdang bernama John Wesley Sinaga dan Acensio Silvanov Huta Barat. Ada 3 orang yang ditangkap yakni Alpa Patria Lubis alias Kepot, terduga otak pelaku. Surya Dharma alias Golo sebagai eksekutor dan Mardiansyah alias Bendil orang yang membonceng tersangka Surya. Kuasa hukum Alpa Patria Lubis Dedi Pranoto mengatakan dugaan motif kliennya membacok jaksa dan staf tata usaha Kejaksaan Negeri Deli Serdang lantaran kesal dimintai burung peliharaannya. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Medan, Freddy. Rekan Freddy, silahkan laporan Anda. Ya baik Alinda dan juga pemirsa, jadi benar Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Berdaga itu sudah menangkap 3 orang terkait pembacokan jaksa di Deli Serdang dan staf tata usaha. Nah, salah satu yang ditangkap itu adalah Alpa Patria Lubis atau Kepot. Ini merupakan ketua salah satu organisasi masyarakat atau ormas yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Nah, Alpa ini diduga sebagai otak pelaku atau orang yang menyuruh eksekutor untuk membacok jaksa dan staf itu. Melalui kuasa hukumnya, tersangka Patra ini atau otak pelaku ini mengaku menyuruh dua eksekutor untuk membacok jaksa itu karena kesal. Dia kesal karena merasa dirinya ini dijadikan mesin ATM berjalan. Jadi sepekan sebelumnya Alpa ini mengaku pada pengacaranya, kemudian disampaikan pengacaranya pada media kemarin itu bahwa dibelikan atau meminta burung ya, gitu, burung peliharaan, tapi belum diketahui atau diungkapkan jenis burung apa dan berapa harganya yang diminta ini. Nah, kemudian pada saat kejadian itu memang si tersangka ini sempat dihubungi, disuruh datang lah gitu. Jadi jaksa ini menghubungnya melalui staff, tidak secara langsung gitu. Nah, kemudian disinilah si Alpa ini kemudian menyuruh dua eksekutor. Jadi si Alpa ini menyuruh dua eksekutor ini bukan untuk membunuh sebenarnya. Jadi katanya itu untuk memberikan pelajaran saja begitu, untuk melukai. Nah, kalau keterangan dari pengacara sendiri bahwa eh, jaksa John Wesley Sinaga ini memang tidak menangani 3 perkara si Alpa. Jadi mungkin sedikit flashback sedikit ya, bahwa si Alpa ini, tersangka Alpa ini memang ada permasalahan hukum atau perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Kurang lebih itu ada 3, yaitu satu penganiayaan dan 2 lagi adalah pengerusakan. Dan menurut pengacara si Alpa ini, 3 perkara tersebut itu ditangani oleh jaksa John Wesley Sinaga begitu. Akan tetapi memang secara administrasi itu bukan John Wesley Sinaga sebagai jaksanya, tapi ketika bersidang itu jaksa ini yang maju atau sebagai jaksa pengganti begitu. Jadi 3 dari beberapa perkara itu tersangka Patra ini sebelumnya sudah menyetor ya atau memberikan uang itu mulai dari 70 juta, 40 hingga 30 juta itu supaya dituntut ringan begitu pada kasus-kasus sebelumnya. Akan tetapi karena perkaranya juga sudah selesai, tapi memang masih ada satu lagi perkara yang kabarnya itu masih berjalan, itu dia dijadikan tahanan kota. Nah, dia merasa sudah memberikan uang gitu, akan tetapi tetap dimintai uang juga begitu kalau keterangan dari kuasa hukumnya ya, sehingga dia kesal, dia marah, akhirnya dia menyuruh orang suruhannya untuk membacok jaksa dan staf tata usahanya di kebun sawit tersebut pada tanggal 24 Mei kemarin atau hari Sabtu ya. Tapi terkait pengakuan si tersangka Alpa ini yang disampaikan oleh pengacaranya ini, Polda Sumut mengaku masih mendalami motif sesungguhnya. Apakah benar terkait permintaan burung dan uh, kekesalan dia karena merasa dijadikan ATM berjalan, itu Polda Sumut sampai sekarang itu mengaku masih mendalaminya, karena memang sejauh ini polisi belum membeberkan motif sesungguhnya dari pembacokan ini begitu. Akan tetapi
Kejaksaan Negeri Deli Serdang itu membantah bahwa Jaksa John Wesley meminta uang untuk mengurus perkara agar dituntut lebih ringan. Bahkan Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga menyebut kalau perkara-perkara si Alfa ini di Kejaksaan Deli Serdang itu bukan ditangani John Wesley, ada jaksa lainnya begitu. Dan mereka juga sangat menyayangkan ya statement yang menyudutkan jaksa itu. Begitu Alinda. Baik, terima kasih rekan Freddy untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Dedi Pranoto, kuasa hukum tersangka. Bahasanya ini bermula dari 2024 terkait masalah perkara yang menimpa Depot. Dari situlah bahwasanya Depot ini terus sampai sekarang ini masalah resah terhadap oknum tersebut. Jadi Depot ini kan basicnya jadi dia nggak bisa berpikir panjang terhadap masalah ini. Disitulah dia memuncaknya waktu masalah permintaan burung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.